Allah tuh kok jahat sama saya. Padahal saya mau masuk Islam nih, belajar. Hmm. Kok tiba-tiba pas 1 bulan tuh kayak kok cepat benar dipanggilnya bapak saya. Padahal selepas 1 bulan saya baru mengenal Islam tuh. Sholat tuh kayak kayak gimana ya? Sempat salah juga awal-awal tuh bang. Sholat. Kadang sempat saya pas masuk masjid habis itu balik lagi. Karena masih ragu awal-awal ya. Ketika yang susah masuk Islam, saya cuma susah bangun subuh ya. Nah itu aja sih bang. Respon keluarga kan saya kan tinggal ini kan sama bapak. Oke. Karena bapak sama mama tuh kan sempat pisah. Jadi saya minta izin sama bapak. Jadi kata bapak tuh terserah. Oke. Jadi ikutlah. Oke. Sempat pas mau belajar itu pas sempat saya belajar. Itu kan belajar 2020 itu. Sempat saya mau belajar puasa gitu. Dengar bapak sakit di kampung. Pas bapak sakit saya balik lah. Oke. Balik di kampung. Jadi batal lah mau belajar puasa nih. Takut ketahuan. Iya juga sih. Maksudnya pas itu bapak dipanggil. Jadi itulah. Jadi ndak sempat lah dia lihat saya syahadat di kapal menjalan 2023 itu. Waktu abang syahadat tuh orang tua ada lihat? Enggak ada. Oh, enggak ada. Itu ada yang tahu enggak orang tua waktu syahadat? Tak ada sih. Enggak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Saya syahadat kan 2023 tuh minta bantu sama teman lah. Namanya Bang Antok sama Ahmad berdua nganter ya. Jadi kakak kan kami kan dua beradik. Dua beradik. Jadi kakak saya ndak tahu juga kalau saya tuh malap langsung Oke. di situ. Berarti waktu masuk Islam kakak tuh masih belum tahu gitu. Belum tahu. Tapi tinggalnya sama-sama kakak. Sama kakak. Oke. Tapi kakak kan udah mualaf duluan tuh. Oh, kakak udah mualaf dulu. Mualaf duluan udah lama karena dia Masya Allah. dapat suami di situ juga kan. Oh, berarti waktu itu pas abang tuh mualaf, kakak itu masih belum tahu. Belum tahu. Nah, itu gimana respon kakak ketika tahu? Tapi bapak kalau kakak kan dukung aja sih. Karena kan udah sempat belajar tuh. Jadi dia udah ada harapan gitu ya. Udah ada harapan. Asalkan katanya jangan pernah main-main dah kalau agama. Dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh kayak diajar betul-betul. Jadi kayak menarik nih untuk belajar. Semua tuh ada. Kalau dulu kan saya kan agama Protestan paling kayak sembahyang gitu ya kan. Habis itu selesai balik. Perasaan masuk Islam tuh udah senang. Lebih tenang gitu. Lebih tenang. Semua agama kan ngajar kan bagus. Cuma lebih bagus nih pas agama Islam. Lebih kayak masuk akal. Itu aja sih. Paling dari kayak sepupu aja sih. Kayak sepupu yang di kampung. Ada yang memang ndak suka juga kan sama agama Islam. Ada juga yang dari teman-teman juga. Kok mau gitu tuh masuk Islam gitu aja. Tuh gitu ya sih. Maju saya. Maju. Kan itu kan udah kemauan kita sendiri. Pas ada tuh pas abang sepupu. Karena dia tuh menjelek kayak Allah tuh. Jadi sakit hati. Karena dia jelek tuh nama Allah. Dijelekannya gimana? Kayak maki-maki gitu tuh. Oke. Jadi sakit hati kita. Hal yang paling kan maki-maki macam-macam nih. Beliau tuh memaki apa gitu yang membuat abang sakit hati sekali? Kayak katanya bodoh gitu tuh. Dikatain gitu. Dikatain. Terus apa lagi? Banyak sih kemarin itu. Pas saya balik 2022 adalah. Kayak kan ya itu kan baru belajar itu masih belajar, belum syahadat. Belum syahadat yang di kapal menjalan. Dulu kan sempat ndak suka juga kan sama agama Islam kan? Sempat nggak suka dengan Islam? Ndak suka. Gimana? Abang nggak sukanya itu gimana? Pas dulu kan
apalagi kayak ngumpul sama teman-teman dulu kan di masa-masa sekolah tuh kan. Mhm. Kan sempat kayak nengok Ka'bah tuh kan. Mhm. Sempat kayak berpikir nih sama teman-teman nih, bagus kayak lempar babi nih, bagus bubar orang dikit. Apalagi kalau tentang debat tuh kan, biasanya itu saya asli kayak astagfirullahaladzim. Kan itu kan dari teman juga sih, teman. Karena teman tuh kan dari dia buka ngomong, jadi kita nih ngikut juga oh iya iya kayaknya betul nih kalau kita lempar nih pasti bubar nih orang nih kata dulu. Ya Allah. Kalau di masa-masa kampung itu sih masih agama Kristen. Dulu kan suka kayak gurau-gurau biasa lah. Ujian dengan kenikmatan sih ada semua sih, dialamin semua. Kenikmatan apa bang yang abang rasakan ketika masuk Islam? Kenikmatan lingkungan bertemu orang-orang baik semua, bertemu sama orang baik tuh kayak dia tuh selalu dukung sih, Masya Allah. dukung aja, karena kan kita kan ndak pernah nih kayak mau buat hal-hal yang jelek. Betul. Bagi lingkungan yang tempat saya sekarang nih, yang saya tinggalin, dukung semua apa yang saya jalanin. Saya sempat 2 kali balik rumah tuh. Sempat balik, awalnya ngambil barang, habis ngambil barang, balik mandi, habis itu balik lagi kerja. Sebelum 5 menit kayak kejadian tuh nengok asap tuh udah tebal dari tempat kerja. Jadi pas balik tuh api tuh udah besar. Ya Allah. Abang mikirnya awalnya asap dari mana tuh? Awalnya kira saya dari kafe Catu namanya. Nah. Oh, abang kira tuh dari kafe. Dari kafe. Ternyata pas balik rumah. Pas balik ternyata di rumah, 3 rumah. Langsung badan tuh langsung lemas semua. Nangis. Karena kan saya kan dari pertama kali saya datang ke Pontianak tuh udah tinggal di situ juga. Saya datang kan dari 2017 di situ. Keluarga di situ juga, kakak. Saya selalu kayak istighfar terus ya kalau ada cobaan besar tuh selalu sabar. Mungkin kan kata-kata orang tuh mungkin kalau ini ujian mungkin kita mampu kali ya. Betul. Masya Allah, teman-teman, kita doakan Bang Hendri ini semoga Allah mudahkan urusannya, karena beliau baru saja kena musibah, yaitu rumahnya kebakaran, dan ternyata tidak cuma rumahnya, dan ini 3 deret rumah ya, 3 rumah deret. keluarga. Nah, Rumah keluarga semua. kita doakan semoga keluarganya tetap tabah dan juga bisa menghadapi ujian ini bersama-sama. Dan insya Allah kita doakan juga semoga Bang Hendri ini tetap diistiqomahkan di dalam Islam ini. Kalau saya sih itulah dari logika sih, dari logika, dari lingkungan. Yang penting tuh lingkungan. Yang pertama, pokoknya agama Islam tuh indah kalau kita betul-betul belajar. Yakin sekali ya? Yakin. Masya Allah. Semoga selalu istiqomah ya Bang. Dan juga segala urusannya selalu dimudahkan. Dan Bang Hendri udah nikah? Belum. Oke. Insya Allah kita doakan juga teman-teman, semoga Bang Hendri segera diberikan jodohnya gitu. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hendri Ucil, biasa dipanggil Ucil. Saya berasal dari Kuala Labai di daerah Ketapang. Asal agama sebelumnya Kristen. Ya. Kristen Protestan. Ya, Kristen Protestan. Pertama kalau saya pas syahadat, saya menjalankan sholat, belajar sholat sih. Belajar dengan kawan. Awal-awal tuh kayak masih ragu tuh, kayak gimana ya. Sholat tuh kayak gimana ya. Sempat salah juga awal-awal tuh Bang. Sholat. Karena belum paham sama sekali. Jadi kayak ragu. Kadang sempat saya pas masuk masjid habis itu balik lagi. Karena masih ragu awal-awalnya. Awal-awal masuk Islam. Berarti hari pertama masuk Islam Abang langsung sholat Bang? Iya, langsung sholat. Tahu dari mana Bang sholat? Tahu dari tetangga. Saya belajar dari tetangga awal mulai.
Itu karena abang yang penasaran atau tetangga yang pengen ngajarin? Awal-awal penasaran, dan karena tetangga nih maksudnya udah cukup kenal, jadi dia mengajak saya untuk belajar Islam lebih jauh lagi. Emang abang tertarik gitu jadi Islam? Awal-awalnya masih belum tertarik. Saya masih belajar untuk mengenalkan Islam nih kayak gimana nih, karena kan kita kan masih punya orang tua juga. Jadi berapa bulan saya saya berpikir lagi, ya udah saya mau belajar dulu, mengenal Islam dulu, belum syahadat. Ketika yang susah masuk Islam, saya cuma susah bangun subuh ya. Okay. Nah, itu aja sih, Bang. Kalau yang lainnya, alhamdulillah saya bisa. Kenapa bangun subuh kenapa susah? Karena bangun subuh tuh memang, karena kan itulah, pola tidur saya tuh kadang malam, kadang jam 1, kadang jam 12. Itulah yang membuat saya mungkin susah bangun subuh. Jadi yang berat bangun subuh. Ya, bangun subuh. Selain itu ada hal lain yang sulit atau enggak? Puasa atau sholat atau ibadah yang lainnya, Pak? Kalau untuk sekarang, alhamdulillah lancar, semuanya lancar. Kalau awal-awal dulu tuh masih mengenal Islam tuh agak susah, karena pas saya mau belajar Islam, orang tua sakit. Jadi saya balik kampung, jadi saya ndak sempat belajar puasa lagi. Sempat putus semuanya. Balik kampung. Waktu di kampung itu kan berarti udah Islam gitu. Ya udah Islam, tapi saya belum kayak ada resmi Islam, masuk Islamnya. Maksudnya belum. Tapi gimana cara abang belajar ketika di kampung? Ketika saya belajar di kampung, saya tak ada belajar lagi. Tak ada belajar sama sekali. Karena memang sepengaruh itu sih kalau di kampung tuh. Karena memang betul, kalau lingkungan yang salah, memang tetap dapat yang salah. Berarti emang di kampung tuh enggak ada perkembangan sama sekali? Enggak ada perkembangan sama sekali. Betul-betul kayak menjauh kayaknya. Itu. Kalau anggapan keluarga, karena kan saya kan tinggal bertiga, bapak sama kakak. Kalau kakak dukung, kalau bapak juga dukung. Kok bisa dukung? Kalau dari bapak tuh dia bilang sih cuma setera aja. Jadi ya udahlah, karena saya udah memantapkan diri dari hati, saya memutuskan untuk masuk Islam. Dari mama? Kalau dari mama, karena kan mama tuh udah pisah dah dari kecil. Sekitar umur 5 tahun, saya udah pisah dah dari mama. Jadi mama belum tahu. Mama tuh udah tahu tuh saya udah masuk Islam. Tapi dia tetap dukung kalau saya udah masuk Islam. Nggak ada konflik gitu? Nggak ada konflik. Dari keluarga besar? Kalau dari keluarga besar, paling dari persepupuan di kampung, dari teman-teman ya. Gitu ya. Itu tanggapan mereka tuh kayak, apa sih kalau mau masuk Islam, maksudnya agama sebelum itu bagus ya kan. Itulah, kalau kita dari awal tuh, kalau udah agama dari awal tuh kita udah bagus, terus tuh tiba-tiba pindah, mungkin teman-teman dari sepupu tuh kayak kaget ya. Ada nggak kata-kata dari sepupu abang yang menyakitkan hati abang? Kalau dari sepupu ada. Kayak gimana? Dia bilang pokoknya, apa ya, dia bilang pokoknya dia ada menjelek Allah juga. Kenapa sih dia bilang mau masuk Islam? Padahal Islam tuh katanya enggak bagus. Tapi saya tetap memantapkan diri, saya tetap masuk Islam.
Kalau pertemanan, kan kalau pertemanan saya kan banyaknya di kampung. Jadi otomatis tak ada masalah sih. Kalau di sini semua semua teman-teman saya dukung kalau di sini. Kalau lingkungan kerja, Lingkungan kerja, alhamdulillah karena semuanya Islam. semuanya Islam. Jadi Jadi dukung. sangat mensupport. Sangat support sekali. Nah, titik yang terendah sekali, bapak meninggal. Itu saya rasa kayak Allah tuh kok jahat sama saya. Padahal saya mau masuk Islam nih, belajar. Kok tiba-tiba pas 1 bulan tuh kayak kok cepat benar dipanggilnya bapak saya. Padahal selepas 1 bulan saya baru mengenal Islam tuh. Baru 1 bulan mengenal Islam. Iya, 1 bulan. Pas menjalan ibadah puasa juga. Itulah bapak dipanggil. Itulah saya jadi tak ada belajar lagi Islam. Jadi saya di kampung tuh kayak ya udahlah, hilang arah pas bapak udah nggak ada. Itu perasaanmu gimana waktu bapak? Perasaan saya sedih pasti. Karena kan saya juga ya mungkin ini jalan yang terbaik kali ya. Terbaik menurut aku atau menurut Allah. Mungkin Allah melihat saya mampu kali untuk menjalani semua. Sama juga rumah terbakar. Rumah terbakar tapi itu saya udah sah masuk Islam. Rumah terbakar sekitar tahun 2025. Itu gimana Bang? Boleh ceritakan kronologi rumah terbakar itu? Kronologinya awalnya saya masih sempat balik di rumah, di kamar. Masih sempat mandi, masih sempat ngobrol sama orang tua di rumah. Habis itu saya balik kerja. Sempat balik lagi ngambil barang, balik lagi tempat kerja. Enggak lama saya balik lagi. Pas kejadian itu sekitar 5 menit rumah langsung terbakar. Kata sih bagian listrik. Tapi abang tahu kalau yang terbakar itu rumah abang? Awalnya enggak tahu. Awalnya enggak tahu sama sekali. Kira saya di kafe. Karena sebelahnya dekat kafe di rumah. Menengok asap tuh semakin tebal. Pas saya nelpon keluarga di rumah, katanya yang terbakar di rumah. Itu langsung lemas semua. Itu semua barang-barang tak ada yang tersisa. Habis semua. Enggak sempat. Itu 3 rumah langsung habis. Rumah keluarga semua. 3 rumah. Itu ujian itu setelah abang masuk Islam? Itu udah masuk Islam. Itu gimana cara abang menghadapi titik terendah waktu itu? Ya itulah, saya banyak istighfar ya sih kemarin. Banyak istighfar. Habis itu barulah hati saya makin lega dengan dukungan dari keluarga juga, dari teman, supportnya luar biasa ke saya juga. Jadi menghadapi kayak gitu jadi ringan. Karena saya tahu mungkin setiap Allah yang ambil pasti ada penggantinya. Dan alhamdulillah rumah sekarang udah jadi. Alhamdulillah udah jadi. Itu bisa jadi dari bantuan? Ada juga dari bantuan, ada juga dari keluarga, dari kepribadian kita juga. Karena kan udah punya rumah sendiri dah jadi masing-masing semuanya. Terus ketika abang diuji seperti itu, pernah nggak abang terbersit untuk kembali ke agama lama? Kalau untuk kembali agama lama kayaknya nggak ada sama sekali. Malahan saya makin kuat. Itulah saya selalu banyak istighfar.
Karena itulah, setiap hal yang hilang pasti ada penggantinya. Tidak pernah terpikir untuk balik agama. Nggak ada sama sekali untuk terpikir untuk balik ke agama yang lama. Kalau kebiasaan lama, kayaknya alhamdulillah saya masih bisa ditinggalkan. Pas saya masuk Islam itu kayak perubahan tuh kayak gratis, kayak semuanya kayak berubah gitu. Karena itulah, Islam tuh kayak mengajarkan kita tuh kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh kayak Masya Allah, kayak wow, bagus sekali. Lengkap. Dari sikap, dari akhlak, semuanya dapat. Memang sih sebelum agama yang lain juga sebenarnya bagus. Cuma di agama Islamnya saya mendapatkan kayak gimana ya? Kepribadian saya itu kayak menjadi lebih baik lagi. Belajar Islam saya dari tetangga. Itu cuma dia belajar kayak ngajar sholat, ngajar cara sholatnya kayak gimana. Itu selama kayak berapa bulan ya? 3 bulan atau 4 bulan. Itu saya masih belajar. Masih belajar, alhamdulillah ngerti. Sedikit demi sedikit saya ngerti. Mungkin kalau dari bacaannya mungkin saya masih patah-patah lah ya. Itu aja sih, Bang. Tetangga berarti. Tetangga. Kok bisa tetangga abang ngajarin, maksudnya bisa menawarkan abang tentang Islam? Awalnya dia bilang, awal tuh, Islam ini agama yang 100% kita pasti masuk Islam. Pasti. Dia udah bilang udah pasti. Tapi sempat saya masih belum percaya. Saya masih belajar. Karena memang betul kalau Allah itu memang betul-betul Maha Besar. Kalau menurut saya nggak ada menyusahkan. Yang menyusahkan sebenarnya dari kita sendiri. Karena tergantung dari kita lah ya, kita mau belajar atau enggak ya. Iya, sempat. Pasti, kalau itu sih pasti, karena kan udah besar kan, udah gede. Itu bahasa Islam. Habis itu kayak ya yang lainnya bisa ngaji, sedangkan saya enggak bisa. Kalau kayak minder itu pasti ada. Pasti. Tapi namanya belajar pasti selalu ada diberi kemudahan. Selalu ada kemudahan. Selalu yakin sih. Pengajian kebanyakan di Mujalan lah ya. Nah, cuma itu saya jarang ikut. Itu pun kayak ada kayak berapa kali, habis itu udah. Itu aja sih, Bang. Jarang pokoknya saya ikut pengajian sekarang. Jadi kalau dulu ikut pengajian berarti seringnya di Mujalan? Iya, seringnya di Mujalan dulu. Belajar apa ya? Ngikut pengajian. Waktu itu belajar apa? Kayak belajar, kayak dengar ceramah. Nah itu aja sih, Bang, awal-awal tuh. Kalau semua tokoh, kalau semua ustadz, saya sih kagum semua. Yang paling saya kayak cocok kayaknya Ustadz Adi Hidayat. Nah, karena kayak gimana dia ngajar tuh kayak masuk akal aja sih kalau di sayanya. Itu aja sih, Pak. Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Semua ustadz semuanya mengajarnya bagus semua. Cuma kalau kepribadian untuk saya kayak lebih masuk aja ya, mungkin ke Ustadz Adi Hidayat. Oke. Ini ada nggak yang abang pelajari dari Ustadz Adi Hidayat yang udah abang terapkan di diri abang? Kayak dia selalu mengajarkan kayak gimana ya, Islam tuh kayak Islam nih kayak gini, kita tuh harus seperti ini juga, harus punya perkembangan yang kayak harus berubah. Banyak sih, cuma saya lupa juga satu persatu untuk menjelaskannya semua. Ini kalau misalnya
video yang ditonton sama Ustadz Adi Hidayat, kamu pengen bilang apa? Kalau ditonton sama Ustadz Adi Hidayat, pertama saya mau bilangnya makasih. Yang makasih udah buat video yang membuat banyak orang yang impresi kayak mau belajar lagi. Kalau dari pribadi saya sih selalu mau bilang makasih buat Ustadz Adi Hidayat. Perubahan masa Islam. Perubahan masa Islam tuh alhamdulillah sangat berubah sekali. Dari sikap, akhlak, dari belajar, itu semua saya merasa kalau saya itu kayak banyak perubahan dari hidup saya. Dari rezeki juga, semuanya kayak saya merasa semuanya. Berarti Islam itu mengubah sikap, perilaku, dan cara berpikir apa gitu kan? Iya, semuanya. Dari akhlak itu semua. Nah, saya pengen nanya nih, bagaimana ibadah abang nih waktu awal masuk Islam sama di hari ini, apakah sudah ada perkembangan kayak sholat, ngaji? Kalau perkembangan untuk sholat, alhamdulillah saya menjalani 5 waktu dengan sepenuhnya. Alhamdulillah. Kalau untuk ngaji, sekarang saya jarang. Tapi udah sampai Al-Quran? Kalau Al-Quran belum, masih Iqra. Tapi udah ada perkembangannya lah. Alhamdulillah masih sedikit. Cuma masih mau belajar lagi. Karena belum semuanya saya hafal di Iqra. Momen yang sangat dekat sama Allah. Pas saya ditinggal orang-orang yang saya sayang. Allah tuh kayak mungkin nganggap saya itulah kuat kali, mampu. Dan saya juga harus kayak kemarin tuh banyak istighfar, banyak belajar. Ternyata Allah tuh kayak begitu sayang sama Allah ketika Allah memanggil orang tua, tapi Allah banyak cara untuk mendekatkan saya dengan orang lain, dengan orang-orang yang baik ke saya. Itu abang rasanya gimana ketika ditinggal sama orang yang abang cinta? Yang pasti sedih. Karena saya kan dari kecil tuh udah tinggal sama bapak, sama-sama. Saya dulu tuh sempat berpikir kan, pokoknya saya tuh harus sukses dulu, harus bisa membahagiakan bapak, barulah saya kayak merasa senang gitu. Ini belum jadi apa-apa, kayak bapak udah pergi duluan. Saya tuh kayak merasa harusnya ya udahlah, harusnya saya aja yang dipanggil. Awal-awal sempat berpikir kayak gitu. Saking cintanya saya sama bapak tuh awal-awal. Pengalaman hidup itulah dari lingkungan ya bang ya. Lingkungan saya alhamdulillah semuanya baik. Jadi banyak pengalaman hidup yang membuat saya menjadi lebih baik. Dari lingkungan. Karena memang sepenting itu sih lingkungan. Yang pertama-tama saya mau menyampaikan buat yang pertama yang masuk Islam, teruslah kalian kuatkan hati, memantapkan diri, karena Allah itu betul-betul sayang sama kita. Stop aja. Apa ya? Sesusah-susahnya hidup kalian, sebanyak-banyaknya kalian banyak dapat rintangan yang di luar sana, kalian jangan pernah sesekali meninggalkan Allah. Selalulah
selalulah melibat setiap perjalanan kalian selalu melibat yang namanya Allah. Pasti selalu ada yang namanya kemudahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ketika semua diawali dengan keterbatasan. Dan kebutuhan pokok sulit didapat. Saat harapan itu hadir. Badan Wakaf Al-Quran merupakan lembaga filantropi Islam yang menjadi jembatan kebaikan antara wakif dan penerima manfaat wakaf. BWA hadir untuk menjawab kebutuhan umat dengan wakaf sebagai jalan kebaikan yang akan terus mengalir. Kami percaya, ketika kebaikan ditanam, ia tidak hanya tumbuh, tapi ia juga mengalir tanpa henti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mushaf yang sampai ke tangan mereka bukan sekedar buku. Ia adalah harapan, petunjuk, dan juga cahaya. Melalui program Wakaf Al-Quran dan pembinaan, kami pastikan cahaya itu tidak pernah padam. Bersama BWA, amanah wakaf Anda kami jaga, kami antarkan, hingga cahaya Al-Quran benar-benar sampai ke pelosok dan pulau-pulau terpencil. Di banyak daerah, air bukan sesuatu yang datang setiap hari. Tetes demi tetes sangatlah berarti. Bagi kita, air itu kemudahan. Namun bagi mereka, air itu adalah perjuangan. Melalui program Water Action for People, tetes demi tetes itu hadir, menghidupkan, menguatkan, dan memberi harapan masa depan. Dengan motor sederhana, para dai menempuh medan berat, menembus tanah berlumpur, tanjakan curam, dan perjalanan panjang yang tak selalu mudah. Melalui program wakaf khusus dakwah, BWA hadirkan motor dakwah, perahu dakwah, hingga fasilitas yang mendukung untuk para dai pelosok, agar dakwah tidak terhenti oleh jarak dan keadaan, sehingga dakwah tetap sampai ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Program ini terinspirasi dari masih banyaknya daerah-daerah terpencil di Nusantara yang belum tersentuh pembangunan, terutama masyarakat Muslim yang ada di daerah pelosok dan terpencil di Indonesia. Ketika kota masih terang, pelosok negeri telah lebih dulu gelap. Anak-anak belajar dalam cahaya yang terbatas. Ibadah dilakukan dalam redup. Aktivitas berhenti ketika semuanya padam. BWA hantarkan sedikit harapan untuk masyarakat yang jauh di sana. Karena di pelosok negeri,
Sedikit cahaya bisa berarti banyak, membuka jalan bagi pendidikan, ibadah, dan kehidupan yang lebih layak. Kami percaya, setiap cahaya yang dihadirkan adalah awal dari perubahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ke depan, BWA bertekad untuk terus melangkah lebih jauh. Bukan hanya menghadirkan solusi, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dengan semangat wakaf dan kolaborasi, BWA ingin memperluas jangkauan kebaikan, menguatkan masyarakat yang ada di pelosok dan pulau terpencil, serta menghadirkan solusi berkelanjutan. BWA, pelopor inovasi yang menjadikan wakaf lebih bermakna.